Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam KD 3.9 memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertemuan yang kedua ya. Baik. Dan ingat ini peta pembelajarannya ya. Kita mengenal jenis-jenis cedera, kemudian cara menanggulangi cedera secara sederhana. Baik. Ingat, pengertian cedera adalah keadaan di mana bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit ya. Cedera bisa disebabkan karena kecelakaan, terjatuh, pukulan, ya, terkena benda tajam, dan lain sebagainya, ya. Dan cedera itu tentu bisa terjadi dalam aktivitas sehari-hari ataupun dalam aktivitas olahraga. Nah, orang yang mengalami cedera biasanya akan merasakan nyeri, panas, ya, bengkak, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian, cedera terjadi karena gangguan pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang. Baik. Jenis-jenis cedera ya. Jenis cedera dalam aktivitas fisik dan jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari ya. Kemarin kita sudah mempelajari jenis cedera dalam aktivitas fisik. Ada memar, cedera otot, pendarahan, patah tulang, dan pergeseran sendi ya. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas yang kedua yaitu cedera dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah luka iris atau sayat ya. Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam ya. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya ya. Jadi luka yang disebabkan oleh benda tajam ya, sehingga kita teriris atau tersayat ya. Luka sayatan dibagi menjadi dua, yaitu sayatan dangkal dan juga sayatan dalam. Sayatan dangkal ini hanya mencakup lapisan kulit ya, jadi nggak dalam, nggak sampai daging gitu ya maksudnya ya. Kemudian luka sayatan dalam bisa mencapai lebih dari 1 cm dan dapat mengenai otot, tendon, ligamen, saraf ya, pembuluh darah bahkan sampai ke tulang ya. Jadi ada luka sayatan yang biasa atau ringan, juga ada yang parah ya. Dan yang kedua adalah luka lecet ya. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan yang kasar ya. Jadi permukaan kasar ya, ini disebut dengan luka lecet ya. Luka lecet pada umumnya terjadi pada bagian kulit epidermis atau yang paling atas ya. Ya, kulit yang atas ya. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit ya. Luka ini bisa terjadi di bagian tubuh mana saja termasuk lutut, sikut, lengan, dan kepala ya. Mungkin kalian sering ya terkena luka lecet misalnya saat sepak bola ya, misalkan jatuh ya, bergesekan dengan misalnya biasanya kan di lantai ya. Misalkan kalian lagi di futsal ya, itu kan bisa kena lecet ya. Nah, terjatuh biasanya, atau main bola ya kena batu-batu gitu, kadang kan juga lecet ya itu. Baik. Kemudian luka tusuk ya. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing dan tajam ya. Kalau iris tadi kan benda tajam ya. Kalau luka tusuk ya, ini diakibatkan oleh berujung runcing dan tajam ya, ujungnya ya. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti paku, duri ya, obeng, anak panah ya, dan yang lain-lainnya yang ujungnya runcing ya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan kedalaman luka melebihi panjangnya. Nah itu. Jadi perbedaan antara luka iris atau sayat dengan luka tusuk adalah di kedalaman luka ya, yaitu melebihi panjang, itu namanya luka tusuk ya. Kalau sayat kan biasanya lebih panjang ya, memanjang gitu ya, tapi nggak dalam tapi memanjang ya gitu. Tapi kalau luka tusuk itu lebih kecil ya, cenderungnya kecil namun dalam. Nah,
Kemudian luka gigitan ya. Dalam aktivitas sehari-hari ya, ingat ya. Luka gigitan kepada manusia umumnya dilakukan oleh hewan. Nah, semisal apa? Ya, anjing, ya, kucing, ya, ular ya. Luka gigitan dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan ya. Kemudian infeksi, pendarahan, ya, racun ya. Misalnya kalau digigit digigit ular kan bisa beracun ya. Nah, kemudian peradangan dan gatal-gatal ya. Maka hindari tempat-tempat yang rawan ya. Ular kan biasanya di tempat-tempat yang misalnya di sawah ya, atau di kebun dan yang lain-lainnya. Nah, atau anjing ya. Anjing misalkan anjing penjaga itu kan biasanya suka gigit ya itu ya. Baik. Kemudian luka bakar ya. Nah, yang selanjutnya adalah luka bakar, yaitu kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas ya. Ada api, air panas, zat kimia, uap panas, dan yang lainnya. Nah, rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderita rentan mengalami infeksi karena kulit merupakan lapisan pertama awal tubuh untuk melawan infeksi ya. Gejalanya apa saja ya? Kulit melepuh, kulit mengelupas ya, kulit hangus dan pembengkakan ya. Keadaan ini biasanya bisa menimbulkan gelembung cair di bawah kulitnya. Sering ya, mungkin kalian sering melihat ya orang yang terkena benda panas ya. Mungkin bisa besi ya, besi panas juga bisa, atau api ya umumnya. Atau air panas itu kadang kan itu melepuh ya kulitnya ya, melepuh ya. Nah, maka langsung bawa ke dokter ya, ke puskesmas atau ke dokter jika kalian mengalami luka ini. Demikian ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.